Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nenggolan Family, channel berkebun dan beternak. Oke teman-teman, selamat siang ya. Kita sekarang berada di naungan tanaman pohon buncis ya. Ini videonya udah dipanenan ke berapa ya? Ke-6 kalau nggak salah teman-teman. Ke-6, dan untuk estimasi saya waktu awal tanam ini hanya 8 kali pemanenan teman-teman. Nah, jadi langsung aja kepada inti video ini, yaitu kita akan membahas salah satu pupuk ya yang berunsur hara tertentu yang memang dapat memacu pembungaan teman-teman. Pembungaan dan memaksimalkan terjadinya buah nantinya ya. Nah, di sini kita sudah ada contoh pupuknya, itu pupuk Merauke MKP ya, dari Merauke Tetap Jaya. Untuk merek dagang banyak ya teman-teman ya, ada apa itu namanya Pak Tani, terus apa itu Kalinet juga kalau nggak salah. Yang penting itu teman-teman, ini unsur haranya yang kita bahas sekarang, unsur haranya ya. Di sini ada unsur hara fosfat dan kalium ya. Fosfat di sini 52% dan kalium 34% gitu. Nah, jadi memang setiap daerah memang beda-beda teman-teman ya. Mungkin daerah kalian Merauke MKP mungkin nggak ada, harus beli online. Adanya cap Patani atau Kalinet itu sama aja teman-teman ya. Dia mempunyai unsur hara dominan fosfat dan kalium, dominan loh ya. Nah, jadi ini dipakai di masa generatif teman-teman. Untuk takarannya saya udah bikin video sebelumnya. Untuk satu tangki 16 liter kita pakai 3 sendok ya, 3 sendok makan untuk 16 tangki, untuk satu tangki 16 liter begitu ya. Kalau untuk per liternya boleh di obok-obok channel saya udah jelasin di situ. Nah, untuk keuntungan menggunakan pupuk MKP ini, di sini tertera: satu, kandungan unsur hara pada pupuk Merauke MKP sangat cepat diserap oleh tanaman sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan kualitas buah dan hasil produksi. Itu nyata teman-teman. Nanti kita akan review dari tanaman cabai saya, timun, terus tomat, dan juga ini buncis ya. Bagaimana sih setelah panen kita melakukan pengaplikasian semprot dengan MKP ini, bagaimana hasilnya, sebelum panen bagaimana hasilnya ya, yang masih tidak produksi lagi, yang saya pikir tidak akan berproduksi lagi jika disemprotkan pupuk ini, bagaimana hasilnya, nanti kita akan review. Nah, pupuk Merauke MKP memberikan reaksi yang cepat pada tanaman karena fosfat dan kalium larut dalam air sehingga langsung tersedia bagi tanaman. Ini menurut saya benar juga teman-teman. Karena apa? Karena memang pemupukan Merauke MKP ini setelah saya lakukan ya ke beberapa jenis tanaman, memang dia cepat menyerap. Nah, dengan bukti atau dengan kasat mata itu bisa dilihat, itu dia cepat keringnya teman-teman. Padahal saya nyemprotnya dari jam 8 sampai jam 10, antar jam-jam tersebut lah. Aku kalau nyemprot pupuk daun memang sukanya pagi-pagi teman-teman. Nah, pupuk Merauke MKP sangat cocok untuk mengatasi kekurangan fosfat dan kalium pada tanaman. Nah, untuk ciri-ciri kekurangan fosfat ini teman-teman, bisa kita lihat memang tanaman teman-teman itu bisa jadi bunganya kayak gimana ya, sedikit begitu ya. Nah, pembungaannya sedikit. Nah, dan juga untuk kekurangan kalium sendiri itu bisa dilihat dari rontoknya bunga. Walaupun memang faktor rontoknya bunga itu ada beberapa, kurang kalsium juga bisa, dan kurang kalium juga bisa seperti itu. Dan fosfat juga antara lain bisa
terlihat dari pertumbuhan tanaman yang mungkin bisa dibilang kerdil ya, atau lamban ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk dosis pemakaian penyemprotan 2-4 gram per liter air, sistem cor 4-10 kg 200 liter air, vertigasi. Nah, bisa kalian aplikasikan vertigasi hidroponik ya, yang biasa tuh yang zaman sekarang yang di pipa-pipa seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanaman. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kita langsung aja kita review. Ini adalah tanaman buncis saya ya, yang sedang proses panen yang ke-7 teman-teman, ini ya, ke-7. Kalau teman-teman ini perhatikan atau update di channel saya juga bisa dibilang apa ya, memang kaget juga sih. Nah, karena ini panen yang ke-7 nanti dan ke-8 seperti itu ya, estimasi saya seperti itu. Dan dengan melakukan penyemprotan MKP ini secara rutin ya, dari masa generatifnya tanaman ini sampai detik ini ya, itu kembali lagi berbunga teman-teman. Tuh lihat ya, ini kalau saya lihat ini kembali lagi ke masa dia awal generatif teman-teman, seperti ini ya, generatif apa namanya, tanaman buncis saya pun waktu ini yang ini seperti ini juga. Dia di setiap ketiak daun teman-teman ya, dia memunculkan bunga seperti itu tuh, yang akan nanti jadi bakal buah. Tadinya memang tanaman buncis ini akan saya pruning teman-teman, akan saya pruning karena memang saya pikir nggak bakalan berbuah lagi di bagian bawah ini, pasti nanti terakhir nanti dia berbuah di para sana, tapi enggak gitu. Ini malah berbunga kembali, bisa kalian lihat ya. Ini berbunga lagi, semua rata seperti itu teman-teman, semua seperti itu dan seperti itu ya. Oke tuh ya, inilah buktinya. Nah, coba nanti kita akan lihat tanaman tomat yang masa generatif di sebelah sana. Oke teman-teman, kita sudah ada di tempat tanaman tomat ya. Jadi memang ini masa generatifnya, belum pernah panen, memang masa generatif. Dan bisa kita lihat di masa generatif tanaman tomat ini memang saya sudah mulai mengaplikasikan pupuk MKP yang berunsur hara, fosfat dan kalium ini ya teman-teman ya. Walaupun memang salah satu faktor keberhasilan bunga menjadi buah itu adalah ini teman-teman, dibantu oleh serangga seperti ini. Nah, jadi makanya kenapa di video-video saya maupun itu cabai buncis tomat ini, kita harus memakai dosis pestisida ya, terlebih untuk insektisida itu harus pas teman-teman, sesuai dosisnya, karena kelebihan dosis nanti bisa mengakibatkan kita membunuh serangga-serangga yang bisa membantu penyerbukan tanaman tomat seperti tadi itu, lebah yang seperti tadi itu. Nah, jadi untuk tanaman tomat ini dari masa tanam sampai generatif seperti ini, videonya udah saya kasih playlist, tinggal kalian simak aja di situ. Dari awal tanam kita bahas pupuknya, kita bahas pestisidanya, berapa takarannya, di situ udah semua saya bahas. Nah, kita lanjut. Nah, untuk faktor selanjutnya, nah terjadinya bunga menjadi buah seperti ini teman-teman, dia harus selain kalsium ya yang kita berikan melalui tabur maupun kocor, itu adalah kalium teman-teman, unsur hara kalium ya. Seperti ini bunganya banyak ya, dan nanti buahnya juga
seperti ini teman-teman. Tuh ya, akan maksimal seperti itu. Di sini ada 1 2 3 4 akan menjadi 10, dan insya Allah nanti 10-10-nya akan menjadi buah seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah bukti pengaplikasian di masa generatif tanaman tomat saya menggunakan MKP. Memang ada beberapa juga unsur hara mikro yang saya kasih ke tanaman tomat supaya untuk menunjang seperti itu pertumbuhannya. Nah, untuk video khusus untuk tomat ini silahkan lihat nanti playlist ya teman-teman ya, karena video ini khusus untuk membahas MKP aja. Oke, kita lanjut ke tanaman berikutnya. Oke teman-teman, jadi ini ada contoh lain. Jadi kalau saya itu menyemprot tomat maupun cabai, kalau ada sisa dari pupuk MKP ini saya semprotkan ke timun saya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini lahannya aja nggak saya rawat lagi, karena memang terakhir saya panen itu beberapa minggu kemarin itu memang ini udah mau saya olah lagi lahannya, dan memang saya biarkan tanaman ini mati sendiri. Tapi karena saya iseng aja gitu kemarin menyemprotkan sisa dari pupuk MKP ini ya. Kalau saya nyemprot buncis seperti itu, tomat maupun cabai. Nah, dan hasilnya teman-teman, dia menampakkan bunganya kembali teman-teman tuh ya. Makanya saya belum melakukan pengolahan lahan kembali. Memang pupuk ini tinggi fosfat dan kalium ya, sampai-sampai tanaman yang udah saya pikir sudah tidak produksi lagi setelah disemprotkan secara tidak sengaja ya, dia mulai berbuah kembali teman-teman tuh, berbunga. Karena memang umur timun ini sendiri udah di masa dia dimana nggak bakalan produktif lagi seperti itu. Tetapi karena keisengan saya tersebut, dia jadi berbunga kembali tuh ya. Dan memang terjadinya bunga itu berubah menjadi buah ya, ini memang benar-benar sangat maksimal teman-teman tuh ya. Ini padahal ini nggak saya pupuk lagi, nggak saya terlalu rawat lagi tuh, masih saja berbunga seperti itu teman-teman ya. Inilah memang bukti, bukan saya promosi untuk pupuk yang saya pakai, tapi untuk teman-teman perhatikanlah unsur haranya ya teman-teman ya. Unsur haranya yang perlu kalian perhatikan. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil dari pengaplikasian pupuk foliar MKP ya, berunsur hara, fosfat dan kalium ya. Hasilnya sangat rimbun sekali teman-teman, dan buahnya juga bisa besar tuh ya, besar, dan nggak bosen-bosennya berbunga teman-teman tuh ya. Alhamdulillah ya. Ini juga seperti itu, rimbun sekali buahnya dan berbunga kembali. Ada dua hal yang akan terjadi jika memang pada masa generatif tanaman cabai seperti ini teman-teman, selalu kita aplikasikan pupuk foliar MKP ini ya, berunsur hara, fosfat dan kalium ini. Memang dari segi rimbunnya buah itu memang sangat maksimal sekali kalau menurut saya, sampai-sampai tanaman cabai kita yang di sana itu rebah seperti itu saking rimbunnya. Dan pembungaan juga bisa kita lihat ya, serimbun ini buahnya masih saja dia berbunga. Nah, tetapi hal lain di situ adalah
pemberian MKP ini bisa mengakibatkan masaknya buah seperti ini teman-teman akan menjadi lama. Karena apa? Karena tanaman ini yang kita beri pupuk MKP ini akan fokus lagi menuju ke pembungaan seperti ini teman-teman. Tuh ya, pembungaan seperti ini dan mengakibatkan buah cabai akan lama matang. Nah, cara untuk mengatasi buah yang lama matang ini teman-teman, salah satu caranya adalah kita memberhentikan atau menyetop pemberian pupuk MKP ini mulai sekarang teman-teman, biar nanti tanaman cabai kita ini biar dia bisa fokus sebentar atau sejenak untuk pembungaan, dan nanti saat pembuahan seperti ini sebesar ini dia bisa fokus lagi ke pematangan buahnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitu aja video kita kali ini tentang review pupuk MKP berunsur hara, fosfat, dan kalium yang sangat bermanfaat bagi tanaman di masa generatif. Dalam hal ini adalah memaksimalkan pembungaan dan pembuahan ya. Oke teman-teman, saya Lukman Hakim Nenggolan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.